Aku tidak bisa memikirkan sejarah keluarga Ye Xiong, dan prestasi di Dandao dapat mencapai tingkat seperti itu. Tang Yu percaya pada desas-desus bahwa dia telah memperlambat Ye Xiong, dan itu benar-benar memalukan. Hati Ye Yuan mengakui bahwa Tang Yu ini lahir dalam kemiskinan, tetapi dia adalah pria yang cerdas dan jujur, tetapi layak untuk dibayar. Dalam perjalanan, Tang Yu juga melaporkan pintu itu sendiri. Ye Yuancai tahu bahwa Tang Yu ini sebenarnya adalah seorang mahasiswa dari Danwuchou Lege, tidak heran kalau ia adalah ekor dari bangau. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tang bersaudara tidak harus seperti ini. Reputasi saya sebelumnya sangat buruk. Saya tidak bisa menyalahkan saudara Tang. Rumor Dandao ini tidak tinggi, tetapi saya sering dipaksa oleh ayah saya untuk belajar mengidentifikasi beberapa jamu, tetapi saya bisa mengenali mereka. Keluar beberapa. Pada saat ini, Tang Yu tidak berani tidur siang, dan dengan cepat berkata, kamu, saudara laki-laki yang sederhana, tolong. Tang Yu membawa Ye Yuan ke ruang belakang, dan suara batuk keluar dari tempat tidur, yang tampaknya lemah. Tak perlu dikatakan, yang berbaring di tempat tidur adalah ayah Tang Yu, Tang Zhonghuai. Yu, batuk, apakah kamu, batuk, apakah itu kembali? Situasi Tang Zhonghuai tampaknya tidak terlalu baik. Dia terbatuk ketika dia berbicara dan berjuang untuk duduk. Tang Yu melihat adegan ini dan dengan cepat pergi untuk mendukung Tang Zhonghuai. Ayah, aku berkata bahwa kamu tidak boleh bergerak. Oh, batuk. Ayah kali ini, aku takut. Aku batuk. Aku tidak akan mati. Setelah itu, kamu harus, batuk, jaga dirimu sendiri. Tang Zhonghuai telah menyelamatkan kematiannya. Tangis Tang Yu keluar dan dia merintih. Ayah, jangan bicara, sayang. Bayi itu akan menyembuhkanmu. Bayinya telah mengembalikan semanggi, dan ini memberi Anda pemurnian yang luar biasa. Dan pergi. Tang Yu hendak bangun, tetapi ia ditangkap oleh Tang Zhonghuai. Tidak perlu, batuk tidak ada gunanya. Bukan karena Tang Zhonghuai mengatakan bahwa Dadan tidak berguna, tetapi ia tahu bahwa putranya tidak dapat memperbaiki Dadan. Lebih baik menyerahkan obat kepada putranya. Batuk, Yuer, ternyata, batuk, aku punya tamu. Bagaimana bisa, kamu tidak masuk? Tang Zhonghuai menemukan bahwa masih ada orang yang berdiri di pintu. Mengacu pada Ye Yuan, roh Tang Yu dihidupkan kembali, dan Ye Yuan Dao berkata, hai saudaraku, mohon kamu menyelamatkan ayahku. Selama dia bisa menyembuhkannya, aku akan melakukannya untukmu dalam hidupku. Dapat dilihat bahwa meskipun asal Tang Yu tidak baik, ia sangat bangga. Saya bisa mengucapkan kata-kata ini, dan perasaan ayah dan anak mereka sangat dalam. Sendiri, heartstring terlembut dalam hati Ye Yuan juga tersentuh. Kamu dan saudaraku dihitung, apa yang ingin kamu lakukan sebagai sapi? Biarkan paman berbaring, biarkan aku mendiagnosis. Ye Yuan tidak peduli, duduk langsung di tempat tidur, Tang Yu memberinya posisi. Ye Yuan Zeng ingin memegang pergelangan tangan Tang Zhonghuai. Siapa yang tahu bahwa dia telah menariknya? Tidak perlu, adik kecil ini, terima kasih. Ayah, Tang Yu melihat ayahnya, dan tiba-tiba dia terburu-buru. Ye Yuan tahu bahwa Tang Zhonghuai berusaha untuk tidak mengganggu putranya, dan dia sangat ingin menemukan kematian. Tentu saja, masih ada beberapa alasan mengapa Ye Yuan terlalu muda, dia tidak percaya apa yang bisa dilakukan Ye Yuan. Ye Yuan tidak terganggu, dia menghentikan gerakan Tang Yu. Dia berkata, Paman, jika aku tidak salah menebak, apakah kamu terluka oleh angin raksasa? Tang Yu sangat bersemangat sehingga tiba-tiba menjadi bersemangat, kamu benar-benar mata yang baik, dan dia menebaknya sekilas. Tang Zhonghuai tidak tergerak, batuk. Beberapa kali, dan sebentar-sebentar berkata, ya. Yuer bilang, kamu, jangan repot-repot. Ayah, aku benar-benar tidak memberitahu Ye Xiong, itu miliknya sendiri. Melihat hati dan kematian ayahnya, Tang Yu sedang terburu-buru. Melihat situasi ini, alis Ye Yuan berkerut. Dokter pertama-tama merawat jantung, dan Tang Zhonghuai tidak ingin hidup, bahkan jika dia diberi obat mujarab, dia mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Dengan penglihatan Ye Yuan, dia bisa melihat bahwa luka Tang Zhong memang sangat berat. Saya khawatir itu tidak akan bertahan besok. Jika Anda menunda ini, itu adalah bahwa ia akan kembali ke Dandi dan tidak akan menyelamatkan Tang Zhonghuai. Bahkan sekarang, bukan Dandan besar yang bisa menyelamatkannya. Ye Yuan memutuskan untuk mengambil obat keras, tapi, Tang Xiong, orang-orang kejam ini, selamatkan dia.
Karena dia akan mati, biarkan dia mati. Tang Yu tidak jelas, jadi lihatlah Ye Yuan begitu merendahkan ayahnya. Tiba-tiba marah, Ye Yuan, apa yang kau katakan? Ayahku menyakiti ini untukku, bagaimana menurutmu dia kejam dan tidak adil? Oh, ini naif, memacu hukum, tidak berguna. Tang Yu tidak bisa mendengarnya, Tang Zhonghui adalah sungai tua, bagaimana mungkin dia tidak mendengarnya? Ye Yuan secara alami tidak ingin menjadi sesederhana itu untuk berhasil. Dia mencibir, apakah itu benar? Anda harus menjadi hukum radikal. Ketika Tang Brothers meninggal di jalan-jalan, ia akan pergi ke pemerintah setempat untuk meminta dosa Anda. Maka saya akan melihat bagaimana Anda merespons. Suasana hati Tang Zhonghui yang gelisah akhirnya naik sedikit, dan dia berbalik dan bertanya, bagaimana Anda mengatakan ini? Tidakkah kamu mengatakan bahwa aku adalah hukum radikal? Aku bertanya begitu banyak. Apa yang kulakukan adalah untuk memastikan bahwa aku telah berjanji untuk menyelamatkanmu dalam kesalehan berbakti dari Tang Brother. Aku tidak bisa memikirkan orang berbakti yang begitu tak tertahankan, tidak menyelamatkan, dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah itu, Ye Yuan benar-benar berbalik dan ingin pergi. Lambat, Tang Zhonghui dan Tang Yu adalah suara yang sama. Apa paman itu? Ye Yuan mengabaikan Tang Yu, acuh tak acuh. Aku ingin tahu, adik laki-laki, baru saja mengatakan, apa-apaan ini? Ye Yuan mengatakan bahwa kematian Tang Yu di jalan benar-benar merangsangnya. Kamu, orang yang akan mati, tahu begitu banyak. Apa kehidupan dan kematian putranya? Dia hanya peduli tentang kematiannya sendiri. Kamu tidak kejam dan apa itu? Ye Yuan mencibir. Hanya, selama, adik laki-laki itu mengatakan dengan jelas, aku bersedia untuk sembuh. Sepertinya ada banyak lagi yang ingin dikatakan, dan batuk Tang Zhonghui bahkan lebih buruk. Ye Yuan masih wajah jijik, mencibir, apakah Anda berpikir bahwa Tang Yu memasuki Akademi Danwu, akankah ada masa depan? Sulit, bukan? Tang Zhong ragu. Tentu saja tidak. Danwu Chollege bukan hanya tempat suci dalam imajinasi Anda, tetapi tempat yang sangat kejam. Tentu saja, saya percaya bahwa saudara Tang pasti tidak menyebutkan hal-hal ini kepada Anda, bukan? Ye Yuan berkata, tetapi itu adalah untuk Tang Yu. Tang Yu terekspos, tapi dia masih mengangguk, yang merupakan default. Tang Zhonghui paling akrab dengan putranya. Cara alami bukan untuk membohongi dirinya sendiri, tetapi untuk menjaga hatinya tetap kencang. Ye Yuan melanjutkan, dan Wu Chollege memang tempat berkumpulnya para jenius, tetapi juga merupakan tempat yang paling kompetitif, bahkan lebih kejam daripada di luar. Kelahiran seorang jenius seringkali harus menginjak tulang-tulang jenius lain. Tidak buruk, tapi itu bukan top, belum lagi bahwa dia hanya seorang sipil, tanpa dukungan sumber daya, dia ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan untuk orang lain. Suatu hari dia akan dihilangkan, bahkan jika dia selamat, hanya dengan menjadi pemburu monster untuk hidup. Orang seperti itu bukanlah minoritas di Danwu Chollege. Apakah Anda berpikir bahwa beberapa orang dari pemburu jahat dapat menghabiskan hidup mereka dengan aman dan aman? Tang Zhonghui sendiri adalah pemburu monster, secara alami mengetahui situasi pemburu. Memikirkan putranya mungkin mengikuti jejaknya sendiri di masa depan, Tang Zhonghui merasa bahwa kematian juga tidak tenang. Kecil, adik kecil, hanya, batuk, aku salah, masalah. Kau menyembuhkan lukaku, aku bersedia membayar, berapapun harganya. Tang Zhonghui awalnya tidak ingin merepotkan putranya. Sekarang ditemukan bahwa putranya mungkin mengalami lebih banyak masalah setelah dia meninggal, yang membuatnya tidak dapat mati lagi pula. Hai saudaraku, bagaimana cedera ayahku? Tang Yu bertanya dengan canggung. Tang Yu setengah gantungan, dan dia memiliki sedikit kepercayaan pada diagnosisnya. Tingkat dan dao yang ditampilkan oleh Ye Yuan jauh di atasnya, yang juga membuatnya menaruh harapan pada Ye Yuan. Ye Yuan mengerutkan kening, dan hati Tang Yu tenggelam. Angin dan badak itu sangat besar dan kecepatannya sangat cepat. Ini merupakan berkah bagi paman untuk melarikan diri dari tangannya. Cedera pamannya sangat serius, paru-parunya rusak, jantungnya juga patah, dan ada bahaya setiap saat. Ekspresi wajah Ye Yuan juga sangat bermartabat. Saat kata-kata Ye Yuan diucapkan, suasana hati Tang Yu secara bertahap tenggelam ke dasar lembah, tetapi wajah Tang Zhonghui memiliki ketenangan hidup dan mati. Tentu saja dia tahu berapa banyak luka yang dideritanya, jadi dia memutuskan untuk melakukannya. Pada saat ini, saya mendengar diagnosis Ye Yuan,
tetapi hanya mengkonfirmasi dugaannya. Kamu kakak, bisakah kamu mengatakan? Tang Yu tidak berani mengatakan kata-kata di belakangnya. Hanya kata-kata ini, Ye Yuan dapat merasakan keputusasaan batinnya. Namun, Ye Yuan tidak menjawab pertanyaan Tang Yu, tetapi mengerutkan kening, seolah-olah sedang memikirkan masalah itu. Untuk sesaat, ruangan itu aneh dan sunyi. Tang Yu tidak tahan dengan siksaan pada saat ini. Dia memberanikan diri pada Ye Yuan Dao, "Hai saudaraku, aku tahu aku berpura-pura, bisakah aku meminta untuk menembak?" Ye Yuan menatap Tang Yu dan tampak tenang, tetapi masih tidak berbicara. Tang Yu agak tidak wajar oleh Ye Yuan dan berkata, "Maaf, Ye Xiong, saya tidak meremehkan apa yang Anda maksud, hanya. Aku tahu apa yang kamu maksud, apakah kamu percaya atau tidak, ayahku tidak berguna. Bukan hanya ayahku, tetapi Wan Donghai, atau Wu Daofeng," Ye Yuan berkata dengan sangat tegas. Wu Daofeng di Ye Yuan Kou adalah Presiden Asosiasi Apoteker Pemurnian Dinasti Qin. Di seluruh dinasti Qin, tingkat tertinggi dan Dao bukan Wan Donghai, atau Ye Hang, atau Kaisar Keluarga Kerajaan, tetapi Presiden. Ye Yuan mengatakan bahwa bahkan dia tidak bisa melakukannya, pada dasarnya menyamai hukuman mati Tang Zhonghuai. Hanya saja ini terdengar di telinga Tang Yu, tetapi sedikit menyesatkan. Anda Ye Yuan benar-benar menunjukkan tangannya, tetapi apakah Anda berpikir bahwa ini akan melampaui orang pertama di jalan Qin Guodan? Ye Yuan mendorong 3 resistensi dan 4, dan akhirnya membuat hati Tang Yu sedikit tidak puas. Jika itu adalah sesuatu yang lain, ia secara alami tidak bertanggung jawab atas apapun, tetapi sekarang Ye Yuan telah menjatuhkan hukuman mati ayahnya di depannya, yang membuatnya tidak dapat tidak tahu. Siapakah Ye Yuan? Bung, kamu kakak, kamu, Yu, biarkan Ye Gongzi menyelesaikan kata-katanya. Tang Yu mengatakan setengah dari kata-kata itu, tetapi disela oleh Tang Zhonghuai. Tang Yu sedikit terpana, tetapi Ye Yuan mengangguk, "Saya mengatakan bahwa mereka tidak bisa melakukannya. Itu tidak berarti bahwa cedera paman sama sekali tidak ada harapan." Tang Yu mendengar kegembiraan yang besar, tetapi dia tidak bisa peduli tentang daun-daun yang aneh dan berbicara dan terengah-engah. Dia berkata, "Apa harapan Ye Broter? Harapan yang kukatakan sebenarnya ada di saudara Tang. Aku." Tang Yu diolesi oleh Ye Yuan, dan sebenarnya Ye Yuan tidak tahu bagaimana membuka mulut, jadi dia hanya berkeliaran di tikungan sebesar itu. Ye Zhao mengangguk dan berkata, "Tang Xiong juga tahu bahwa reputasi saya sebelumnya tidak terlalu baik. Saya tidak tahu apakah Tang Xiong percaya bahwa saya tidak bisa mempercayai saya." Tang Yu juga memiliki beberapa ingatan pada saat ini. Dia adalah orang yang pintar. Ada sesuatu dalam kata-kata Ye Yuan. Jika dia tidak bisa mendengarnya, itu akan menjadi bodoh. "Kamu kakak berarti, semanggi 6 daun." Tang Yu ragu-ragu. "Tidak buruk." Ye Yuan tidak menyangkal, langsung mengaku. Bahkan, penilaian obat yang lebih rendah berbeda dari domain suci. Meskipun ramuan obat orde pertama dari domain suci juga dibagi menjadi sera atas, menengah dan bawah, yang disebut ramuan obat tingkat atas dari negara Qin hanya ramuan obat berikutnya. Jenis dan kualitas dewa-dewa Denmark tidak sebanding dengan negara fana yang lebih rendah. Menurut akal sehat, kekuatan Ye Yuan adalah bahwa ia tidak dapat menghaluskan ramuan obat kelas 1. Yuan Li-nya tidak dapat mendukung pemurnian ramuan obat kelas 1. Alasan mengapa ia dapat memperbaikinya adalah karena ia dulu adalah Dandi, kekuatan yang dialokasikan selama pemurnian obat telah cukup teliti ke tingkat yang mengerikan, dan mungkin untuk memperbaiki obat yang unggul di luar kekuatan dengan kekuatan yang buruk. Apa yang disebut ramuan obat orde pertama ini tidak lain adalah obat-obatan yang inferior di mata Ye Yuan. Namun, untuk mengobati cedera Tang Zhonghuai, kelas atas tingkat pertama tidak cukup, tetapi obat Cina tingkat pertama dari domain dewa digunakan, tetapi kekuatan Ye Yuan saat ini terlalu lemah, dan pemurnian tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, ia memberi Tang Yu pilihan. Jika Tang Yu memilih untuk tidak percaya pada dirinya sendiri, maka nasibnya dengan Tang Yu akan berhenti di sini. Cedera Tang Zhonghuai juga tidak berdaya. "Ini, bagaimana kabarmu?" Kalau, Tang Yu menjadi agak bingung. Di alam bawah sadar, Tang Yu merasa bahwa Ye Yuan sebenarnya kredibel. Namun, di bawah kenyataan yang begitu kejam, Tang Yu benar-benar tidak tahu bagaimana membuat keputusan. Maksudnya adalah jika Ye Yuan benar-benar tidak bisa menyelamatkan ayahnya, Dadandan adalah harapan terakhirnya.
Hai saudaraku, aku tidak percaya padamu, hanya. Tang Yu tidak tahu bagaimana mengatakannya. Yu, berikan itu padanya. Pada saat ini, Tang Zhonghuai, yang diam, lemah. Tang Yu menoleh dan menatap ayahnya dan membaca banyak informasi dari mata yang lain. Pada akhirnya, Tang Yu mengepalkan giginya dan menyerahkan kotak itu dengan semanggi kepada Ye Yuandao. Hai, saudaraku. Ye Yuan tidak berhenti, dengan tenang mengambil kotak itu dan berkata, beri aku sehari, besok aku akan datang tepat waktu. Namun, cedera paman saya sangat tidak stabil sekarang, sulit untuk bertahan pada hari esok tanpa menanganinya. Saya akan memberinya satu set jarum terlebih dahulu, dan stabilitas lukanya tidak akan lagi memburuk. Tang Yu Hong Ye Yuan melirik, masalahnya adalah kamu, kakak. Ye Yuan secara alami tidak membawa jarum emas bersamanya. Pada saat ini, dia kembali ke dupa obat untuk mengambil jarum. Setelah Ye Yuan pergi, Tang Yu berkata kepada ayahnya dengan sedikit gelisah, ayah, bayinya tahu bahwa Ye Xiong adalah orang dengan talenta sungguhan, tetapi reputasinya di masa lalu benar-benar buruk. Saya selalu merasa bahwa kali ini berjudi. Setelah batuk hebat, Tang Zhonghuai mencibir dan tertawa, karena cedera ayahnya. Tidak bisakah kau tahu, Ye Gongxi? Dia berkata, ya, itu, Wu Daofeng akan datang, itu tidak berguna, bahkan, berjudi, kami tidak mampu. Ayah, apakah ini sangat serius? Tang Yu rupanya tidak berharap cedera ayahnya memburuk ke titik seperti itu. Tang Zhonghuai hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, anak ini, tidak di kolam renang, Yuer. Tidak peduli apa hasilnya, itu akan, nanti bersamanya, dekat. Tang Yu tidak berharap evaluasi ayahnya terhadap Ye Yuan menjadi begitu tinggi, tetapi prasangka terhadap Ye Yuan, sejak memasuki ruangan ini, telah terlempar ke awan. Momen mengangguk adalah, ayah yakin bahwa anak itu tidak tahu berterima kasih. Selama Ye saudara berusaha yang terbaik untuk menyembuhkan ayahnya, hidupku dijual padanya. Melihat air yang mengalir Ye Yuan Xing, Tang Yu memiliki sedikit lebih percaya diri. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Ye Yuan tidak setenar rumor. Ayah, bagaimana? Aku merasa lebih baik. Setelah permohonan, Tang Yu bertanya dengan tidak sabar. Pada titik ini, wajah Tang Zhonghuai tampak jauh lebih cerah, dan batuknya tidak sedramatis sekarang. Ye Gongxi benar-benar memiliki tangan yang baik, dan sekarang saya merasa bahwa seluruh orang jauh lebih mudah. Dia masih sedikit terengah-engah, tetapi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Metode akupuntur Ye Yuan secara alami bukan produk, tetapi satu set jarum tingkat atas yang ia ciptakan, yang disebut 72 jalan dan siklus besar. Perangkat jarum ini dulunya merupakan sensasi di dunia para dewa, dan itu tidak dapat diprediksi. Tentu saja, dengan wilayahnya saat ini, dia tidak bisa memainkan kekuatan set jarum ini, yaitu, mengontrol kondisi Tang Zhonghuai. Metode ini hanya bisa menyembuhkan gejalanya, tetapi tidak bisa menyembuhkan masalahnya. Aku akan mengirim ramuan obat besok. Jika belum terlambat, aku akan kembali dulu. Setelah itu, Ye Yuan pergi tanpa sepatah kata pun. Ye Yuan pergi ke dupa obat dan mengambil bahan obat dari pemurnian peledakan Yuandan. Bersama dengan 3 cengkeh, mereka langsung pergi ke ruang alkimia. Ledakan Yuandan hanya obat-obat orde pertama dari domain dewa. Ye Yuan sekarang memurnikan. Dia juga memiliki obat-obat tingkat pertama yang lebih baik, tetapi dia tidak bisa memperbaikinya saat ini. Ketika kekuatannya meningkat, dia secara alami dapat memperbaiki jamu obat tingkat tinggi. Bagi Ye Yuan, metode untuk menyempurnakan ledakan Yuan-Yuandan sangat sederhana. Setelah 3 jam, Ye Yuan keluar dari ruang alkimia dengan beberapa botol. Kemudian secara alami itu adalah retret. Dia menemukan kamar yang sunyi dan mengatakan pada orang berikutnya untuk tidak mengganggu, dan mulai mundur. Melihat deretan pil di depanku, alis Ye Yuan sedikit berkerut. Dia sangat tidak puas dengan alkimia ini, dia sebenarnya hanya menghasilkan 26 ledakan Yuan-Yuandan dalam 3 bahan. Di antara ramuan obat ini, ada 15 Yuandan bahan peledak menengah, 8 Yuandan peledakan kelas atas dan 3 Yuandan terlaris. Dan obat dibagi menjadi produk di bawah standar, produk yang lebih rendah, produk menengah, kelas atas, produk terbaik dan produk super. Jika sebelumnya, Ye Yuan memurnikan ramuan obat tingkat rendah ini, yang terburuk adalah yang terbaik, tetapi sekarang hanya sekelompok sampah yang dapat disaring.
Secara alami, dia tidak terbiasa dengan itu. Tentu saja, jika ide Ye Yuan diketahui oleh beberapa divisi Da dan Dikin, dia pasti akan menemukan tempat untuk menyelinap masuk. Jika mereka datang untuk menghaluskan Yuan Dan, akan bersyukur memiliki ramuan obat langka. Penyulingan 3 kali Ye Yuan tidak cukup. Bagi mereka, obat-obatan terbaik adalah hal-hal yang dapat dipenuhi dan tidak diminta. Hanya ketika mereka beruntung dapat disempurnakan. Ye Yuan menghela nafas dan tahu bahwa ini tidak mungkin. Tubuhnya belum menyempurnakan ramuan obat, dan masih ada beberapa kekurangan dalam taktik. Yang paling penting adalah kekuatannya terlalu lemah, dan kekuatan 1 poin harus digunakan dalam 3 bagian. Tentu saja, tidak ada obat tingkat atas. Ye Yuan mengambil botol obat yang berisi bahan peledak terbaik Yuan Dan, mengeluarkan satu dan menelannya langsung. Begitu ramuan obat memasuki perut, mereka tiba-tiba berubah menjadi kekuatan bergulir, dan belenggu kalajengking terus mencuci meridian Ye Yuan. Ye Yuan tidak berani mengabaikan, segera menjalankan Dewa Ling Yang Jiuyang, membimbing pasukan kacau itu untuk berenang di meridian. Di bawah bimbingan Dewa Ling Yang Jiuyang, kekerasan asli Yuan Li segera menjadi sangat pintar. Pasukan ini dijalankan di Ye Yuan selama hari Minggu yang besar dan akhirnya bergabung dengan Dantian. Setelah pendinginan dari Dewa Ling Yang Jiuyang, kekuatan asli dari beberapa macam lain menjadi sangat murni. Ling Yang Jiuyang God dibagi menjadi 3 bab, dan Ye Yuan sekarang mempraktikkan pengenalan artikel. Artikel manusia juga dibagi menjadi 3 tahap, yang masing-masing memiliki seni bela diri yang mendukung, yang juga merupakan kekuatan Dewa Ling Yang Jiuyang. Seni bela diri yang dipromosikan secara khusus oleh Dewa Ling Yang Jiuyang, sangat kuat dan tak tertandingi. Alasan mengapa Dewa Roh tak terkalahkan dalam Dewa adalah karena ia telah menjadi seni bela diri utama, Roh 9 Dewa. Seni bela diri ini sedang berlangsung, dan sangat menakutkan untuk membakar semua hal dalam beberapa ribu mil menjadi kehampaan. Pada tahap pertama artikel manusia, nama seni bela diri yang mendukung adalah jari mutlak, yang dapat mendesak Yuan Li untuk mengirim dari ujung jari, dan berlatih kedaceng untuk memecahkan batu dan memecahkan besi. Setelah 2 jam, kekuatan peledakan naga peledakan diserap oleh Ye Yuan di bawah pendinginan Ling Yang Jiuyang Seng. Ye Yuan merasakan kekuatan tubuh, dan dia bisa memasuki situasi berat ganda. Tanpa ragu-ragu, Ye Yuan melemparkan yang terbaik kedua peledakan Yuan Dan ke dalam mulutnya dan terus memadamkan kekuatannya. Setelah 2 jam, Ye Yuan menelan yang ketiga. Peledakan terbaik Yuan Dan selesai, Ye Yuan terus menelan peledakan teratas Yuan Dan, tetapi efeknya jauh lebih buruk daripada peledakan terbaik Yuan Dan, dan semakin banyak Anda makan dengan ledakan itu, semakin efektif efeknya untuk Ye Yuan. Terus melemah. Langit akan cerah, Ye Yuan merasakan meridian seluruh tubuh dan Dantian sedikit sakit, dia tahu bahwa penyerapan gaya telah mencapai batas. Jika Anda menyerapnya dengan cara ini, dia akan meledak dan mati. Sekali lagi, saya merasakan kekuatan tubuh, dan saya telah mencapai puncak atmosfer 3 dimensi, hanya sedikit yang telah memasuki atmosfer 4 dimensi. Pada saat ini, Ye Yuan mengkonsumsi 3 peledak terbaik Yuan Dan 6 peledak kelas atas Yuan Dan, yang tidak boros. Atmosfer 3 dimensi ke lingkungan 4 dimensi adalah hambatan kecil. Di negara fana seperti Qin, banyak orang terjebak di bawah hambatan ini, dan beberapa orang tidak dapat menembus kehidupan yang rata. Namun, hambatan ini tidak ada untuk Ye Yuan. Kehidupan masa lalunya memiliki ranah yang sangat tinggi, dan hambatan kecil dari Yuan Jing secara alami tak tertahankan. Selama akumulasi Yuan Li mencukupi, Ye Yuan dapat melewati ambang ini kapan saja. Namun, kenaikan semalam dari 2 ranah kecil, yang membuat yayasan Ye Yuan agak tidak stabil. Dengan visi Ye Yuan, alam tidak akan melakukan apapun yang sepadan dengan lilin. Meskipun dia sangat ingin kekuatan, dia tidak ingin minum dan memuaskan dahaga, dan dia bisa melangkah lebih jauh dengan cara membumi. Di hari-hari yang akan datang, tugas utamanya adalah untuk mencerna kekuatan meroket dan dengan kuat menjangkar fondasi fase pertama lingkungan, dan ia akan mempertimbangkan memasuki tahap kedua. Tentu saja, karena Ye Yuan sedang berlatih, Dewa Ling Yang Jiuyang, kekuatannya jauh lebih terkonsentrasi daripada vitalitas umum. Jika Anda beralih ke orang lain untuk mengambil ledakan Yuan Dan, ledakan hebat Yuan Dan 2 peringkat teratas dari ledakan Yuan Dan, cukup untuk memasuki vitalitas rangkap 3. Dengan kata lain, Ye Yuan sekarang 3 kali lebih tebal dari 3 dimensi umum.
Tidak heran para dewa memiliki kekuatan seperti itu. Jika Dewa Ling Yang Jiuyang dibudidayakan ke tingkat yang sangat tinggi, bahkan jika menggunakan konsumsi daya, ia juga dapat mengkonsumsi lawan. Menurut perhitungan ini, meskipun kekuatannya tidak cukup kuat, tetapi penyempurnaan dari domain pengobatan Tiongkok kelas 1, Yuan Li sudah cukup. Waktunya bukan awal, saatnya kembali ke Paman Tang untuk menyaring kembali giok tinta ke jantung. Ye Yuan berdiri, meregangkan otot-ototnya dan mendorong pintu keluar. Baru saja keluar dari pintu, saya melihat anak hijau itu bergoyang di depan peri, tertawa, "Tuan muda, apakah Anda keluar?" "Ya, hei, apakah kamu diperparah?" Ye Yuan tersenyum dan berjanji, dan persepsi itu tidak berarti menyapu anak hijau itu, dan menemukan bahwa anak hijau asli itu kosong, dan dia sudah hidup, dan dia mengajar ke hijau. Ini hanya waktu sehari untuk fantasi es, anak-anak. Anak hijau mengangguk dengan cerdik dan berkata, "Tuan muda, apakah saya terlalu lambat untuk berkultivasi?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kamu tidak ingin keluar dan mengatakan ini, atau kamu akan marah pada orang lain. Kultivasi kamu terlalu cepat, sehingga semua orang bisa mengalahkan diri sendiri." Anak hijau baru saja melangkah ke jalan kultivasi, dan tidak ada konsep kecepatan kultivasi. Mendengarkan Tuan Muda sangat dipuji, hijau sangat senang, "Benarkah? Bisakah saya membantu Tuan Muda di masa depan?" "Oh, tentu saja, kita memiliki anak-anak hijau yang paling kuat. Pergi, biarkan Tuan Muda pergi untuk melakukan sesuatu, besok kita akan kembali ke Dan Wuchol Lege, aku ingin memperkenalkan kamu ke dalam kampus." Ye Yuan tertawa. Dalam beberapa hari ini, pintu bintang mabuk dapat dilihat, dan waktu telah dibayangi oleh obat. Sejak tendangan Ye Yuan dari pintu ke pintu, Wan Donghai telah mundur, dan tidak ada yang datang. Ini bisa membuat Wan Dongyang cemas. Dia ingin mengirim orang untuk membunuh Ye Yuan, tapi tidak ada kakak yang mengangguk, dia tidak berani membuat klaim sendiri, jadi dia akan datang ke Wan Donghai untuk mundur sesekali. Aku berharap Wan Donghai bisa keluar awal. Pada saat ini, Wan Dongyang berada di depan kakak laki-laki itu, dan itu tampak sangat tidak sabar. Jelas kesabarannya mencapai batas. "Kakak, kamu tidak akan keluar lagi, aku akan membawa orang untuk menghapuskan anak itu. Aku tidak bisa menelan napas ini." Wan Dongyang kesal. Melihat Wan Donghai masih tidak mengatakan bahwa Wan Donghai sangat marah sehingga dia akan pergi, dan suara Wan Donghai diperkenalkan ke telinganya, "Toyo, masuklah." Wan Dongyang mendengar kabar baik dan segera mendorong. "Hei, kakak, apakah kamu tidak dalam retret? Bagaimana?" Wan Dongyang berpikir bahwa kakak laki-lakinya benar-benar mencari terobosan dalam retret. Siapa yang tahu bahwa ketika dia masuk, Wan Donghai menggoda dengan santai, sangat santai. Ini benar-benar berbeda dari imajinasi Wan Dongyang. Wan Donghai tidak mengalahkan tampilan dekaden, tetapi semangat penuh, seolah-olah hal-hal dari 2 hari sebelumnya tidak terjadi. Wan Donghai masih menjadi cara yang dipegang Zizu, dan tersenyum, "Dongyang, aku telah mengatakan berapa kali kamu telah, dan jangan terburu-buru. Ini di kota imperial, situs kami, dan situs Ye Hang. Anda berpikir bahwa Anda dapat membunuh Ye Yuan di masa lalu, kecuali jika otak Ye Hang lucu. Tapi kakak tertua saya tidak bisa menelan napas ini. Saya dipukul oleh seorang anak laki-laki berambut dengan bau krim. Bagaimana kita bisa bercampur di Imperial City setelah bangunan bintang mabuk?" Jalan napas Wan Dongyang. Melakukan bisnis selalu memperhatikan semacam antusiasme, bahkan jika kamu ingin bertarung dalam kegelapan, kamu sangat cerdas dan kejam, sama sekali tidak ada artinya membiarkan bangunan bintang mabuk jatuh ke dalam situasi yang lebih pasif. "Ini, kamu akan membantuku mengurus bangunan bintang mabuk. Kamu tidak perlu khawatir tentang barang-barang Ye Yuan. Aku sudah punya pengaturan." Mata Wan Dongyang berbinar dan dengan cepat bertanya, "Pengaturan apa?" Wan Donghai tersenyum dan berkata, "Dia hanya anak laki-laki berambut besar. Bagaimana kita bisa membunuhnya? Saya memiliki tubuh yang baik. Saya memperkirakan bahwa saya akan kembali ke Dan Wuchol Lege dalam 2 hari ini. Jika ada kecelakaan di jalan, itu tidak masalah bagi kita." "Apa maksud kakak?" "Aku sudah meminta pembunuh si pembunuh untuk pergi keluar dan berurusan dengan seorang anak berkekuatan 1, tidak akan melewatkannya." Hahaha. Wan Dongyang tertawa terbahak-bahak dan mengagumi, "Kakak benar-benar menyusun strategi." Adik laki-laki mengagumi. "Tembak, bocah yang bau itu pasti sudah mati." "Yah, murai adalah yang terbaik dari 10 negara kita,
dan organisasi pembunuh paling terpercaya. Yuaner tidak meracuni anak itu, aku akan mengirim anak itu ke jalan lagi. Berani bergerak di Laut Wandong saya, anak ini benar-benar canggung. Kemudian, seluruh orang Wandong Hai kedinginan. Ya, anak ini tidak tahu dari mana salju berasal dari racun dingin. Bahkan berani pergi ke pintu untuk menendang pavilion. Hanya saja aku tidak tahu bagaimana hidup. Jika dia memiliki kekuatan, dia hanya bisa menjadi terak yang berat, bunuh dia. Itu hanya masalah tanpa usaha. Di mata Wan Dongyang, Ye Yuan sudah mati. Wan Donghai tersenyum, seolah-olah ada sedikit ketertarikan pada urusan Ye Yuan, di matanya, Ye Yuan sama sekali bukan lawan, dan yang terbaik adalah kutu. Jika benda ini berada di belakang manipulasi Ye Hang, maka dia berhasil membuatku marah. Kali ini, kita harus benar-benar menghancurkan paviliun harum obat, dan aku ingin Ye Hang memberontak. Wan Donghai mengambil ramuan obat dari lengan dan menyerahkannya ke Wan Dongyang. Wan Dongyang ragu bahwa dia telah mengambil ramuan obat dan dengan hati-hati melihatnya untuk sementara waktu tetapi tidak bisa melihat mengapa. Tidak semua apoteker penyulingan dapat memahami sifat obat sejauh Ye Yuan. Wan Dongyang hanya bisa menilai bahwa ini adalah ramuan obat yang mirip dengan Yuan Qidan. Kakak, apakah ini? Obat jenis ini disebut Ju Yuan Dan. Seperti Yuan Qidan, itu adalah ramuan obat yang meningkatkan Yuan Li. Namun, kekuatan Ju Yuan Dan 50% lebih kuat daripada Yuan Qidan. Setelah kita dapat memasok ramuan obat ini dalam jumlah besar, Anda bagaimana menurutmu? Kata Wan Donghai, keangkuhan di wajahnya tidak bisa lagi disembunyikan. Wan Dongyang samar-samar berspekulasi, tetapi tidak berharap Ju Yuan Dan ini memiliki efek seperti itu. Setelah mendengarkan penjelasan kakak, Wan Dongyang tiba-tiba menjadi sedikit kesal. Begitu obat semacam itu diperkenalkan ke pasar, itu pasti pembunuh besar. Meskipun Yuan Qidan dapat membantu meningkatkan kekuatannya, jika diambil dari vitalitas, itu akan memiliki sedikit efek ketika datang ke vitalitas 5 kali lipat dan 6 kali lipat. Namun, jika Anda mengubah Yuan He dan ke Ju Yuan Dan, mulai dari bobot 1 berat berarti kecepatan kultivasi 50% lebih cepat daripada yang lain. Bagi anak-anak jenius dari beberapa keluarga besar, ini hanyalah mimpi. Jalan seni bela diri berpacu melawan waktu. Seiring bertambahnya usia tulang, potensi tubuh manusia secara bertahap akan diperas, dan ruang untuk pertumbuhan sangat terbatas. Jadi siapa yang bisa berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi ketika ia masih muda, secara alami berarti bahwa jalan seni bela diri akan lebih lama. Dengan cara ini, makna Ju Yuan Dan sangat luar biasa. Kakak, berapa biaya untuk Ju Yuan Dan ini? Wan Dongyang bukan jenis tas jerami, dia juga seorang ahli, dan menanyakan poin-poin penting. Yakinlah, Ju Yuan Dan ini hanya obat kelas 1, biayanya hanya sedikit lebih tinggi dari Yuan Dan. Hebat, kakak, dengan Ju Yuan Dan ini, kita akan dapat sepenuhnya mengalahkan dupa obat. Saudara-saudara saling memandang dan tertawa pada saat yang sama. Tang Jia, Tang Zhonghui baru saja mengambil ramuan obat yang dibawa oleh Ye Yuan, dan membangun kembali kekuatan penyulingan dan kimia. Ye Yuan membantu Tang Zhonghui untuk menyuling ramuan obat yang disebut Moyu Huixin dan, obat-obat seperti ini tidak akan ada di negara Qin secara alami, tetapi obat-obatan yang diperlukan tidak sulit ditemukan, dan cadangan Yao Xiangge sangat jauh. Bahan obat dengan cepat dirakit dan penyulingan berhasil. Moyu Huixin dan ini adalah obat khusus untuk perawatan luka dalam. Khasiatnya mirip dengan dadandan, tetapi obatnya lebih tinggi daripada dadandan. Ini tidak hanya membantu Tang Zhonghui untuk melindungi jantungnya tetapi juga memperbaiki kerusakannya. Organ-organ, selama Tang Zhonghui memurnikan obatnya, ia dapat pulih dalam 3 hari. Di kantor luar keluarga Tang, Tang Yu membungkuk dalam-dalam ke Ye Yuan, jika ini bukan kebetulan dengan Ye Xiong, ayahku mungkin melarikan diri. Tolong minta Ye saudara untuk menyembahku. Ye Yuan memegang Tang Yu dengan tangannya dan tersenyum, kakak Tang tidak sopan, tetapi juga kesalehan berbakti dari Tang Xiong menggerakkan saya. Ketika saya melihat ayah dan anak Anda, saya berpikir tentang bagaimana ayah saya cemas beberapa hari yang lalu. Bagaimana saya bisa tahan melihat ayah dan putra Anda, Yin dan Yang, terpisah. Dikatakan juga bahwa saudara laki-laki Tang menyelamatkan pamannya. Jika Anda tidak memberi saya semanggi, saya tidak berdaya untuk cedera paman saya. Mendengarkan Ye Yuan mengatakan bahwa Tang Yu menemukan bahwa kekuatannya terlalu banyak,
dan setelah sehari, dia sudah menjadi situasi 3 dimensi. Ini, dalam semalam, Ye Brother bahkan naik 2 tingkat. Ini, bagaimana ini mungkin? Baru saja pikiran Tang Yu tertuju pada ayahnya, dan sekarang menemukan bahwa perubahan Ye Yuan, terkejut dan terpana. Dan Wuchou Lege adalah tempat berkumpulnya para jenius. Tang Yu telah meminta banyak orang jenius, tetapi dia belum pernah mendengar tentang seorang jenius yang bisa naik 2 tingkat dalam semalam. Ini terlalu konyol. Ye Yuan tersenyum dan berkata, trik oportunistik hanya membuat Tang Xiong tertawa. Untuk Ye Yuan, itu oportunistik alami. Bahkan jika orang lain memiliki peledakan Yuan dan, dia tidak akan berani makan seperti dia. Dia harus mati jika nadinya pecah. Namun, pemahaman Ye Yuan tentang sifat obat telah mencapai ketinggian yang tidak bisa dipahami oleh orang biasa. Bersama dengan Ling Yang Jiu Yang Seng, ia berani minum obat seperti itu. Tang Yu kembali ke para dewa dan tersenyum pahit, trik oportunistik. Melihat tawa, kata-kata Ye Xiong benar-benar membuatku merasa canggung. Oh, Tang bersaudara tidak harus seperti ini. Aku punya beberapa ramuan obat di sini. Aku bisa membantu para praktisi dan memberikannya pada Tang Xiong. Aku tidak ingin khawatir tentang cedera Paman Tang. Bisakah saudara laki-laki Tang kembali ke universitas dan Wu bersamaku besok? Yah, tunggu ayahku pergi. Jika tidak masalah, aku akan pergi dengan Ye saudara besok. Yah, aku harus menyimpan ramuan obat Tang Xiong dengan aman dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Mendengarkan Ye Yuan mengatakan bahwa Tang Yu tahu bahwa obat ini tidak sama, jadi dia dengan sungguh-sungguh berkata, Ye Si yakin bahwa Tang Yu harus dibungkam. Ledakan Yuan dan tidak ada di ranah para dewa, tetapi terlalu berharga untuk ditempatkan di tempat seperti Qin, dan Ye Yuan Zhen, yang percaya pada dosanya, tidak bisa tahu. Kota Kekaisaran selalu menjadi tempat orang mengalir, dan selalu ada 3 hingga 5 kelompok di luar kota. Di pinggir jalan, Ye Hang dan istrinya mengirim ke Ye Yuan. Jauh, jalan ini hanya setengah hari lagi, tetapi saya selalu merasa bahwa itu tidak cukup datar. Dengan karakter Wan Donghai, itu tidak akan pernah begitu tertelan oleh pukulan seperti itu. Saya kira dia pasti memainkan ide hantu. Aping dan Aceng mengikuti saya. Selama bertahun-tahun, biarkan mereka menemani Anda di masa lalu. Ye Hang menyarankan dengan pahit. Seperti pemahaman Wan Donghai tentang Ye Hang, pemahaman Ye Hang tentang Wan Donghai juga sangat dalam. Jadi di jalan ini dia membujuk Ye Yuan untuk membawa 2 penjaga, tetapi dia ditolak oleh Ye Yuan. Ayah, tapi perjalanan setengah hari, tidak ada. Dan ada saudara dan saudari di jalan yang sama, Wan Donghai berani dan besar, dan tidak berani mengirim orang untuk membunuhku dengan berani. Ye Yuan masih tersenyum dan menolak. Oh, jauh sekali, kamu akan mendengarkan ayahmu. Hati Wan Donghai sangat panas, dan senjatanya mudah disembunyikan. Ren Hongling juga menyarankan, pasangan itu baru saja kehilangan putra mereka dan mereka tidak ingin mengalami kecelakaan lagi. Namun, Ye Yuan hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan penampilan penolakan sudah jelas. Oh, anakmu benar-benar keras kepala. Ye Hang tahu bahwa putranya tidak seperti biasanya, mungkin dia benar-benar memiliki trik yang menyelamatkan jiwa. Kemarin, anak saya muncul di depan dirinya, dan itu sudah bertenaga 3, yang benar-benar mengejutkannya. Meskipun saya tahu bahwa Ye Yuan telah bertemu guru, kemajuan ini terlalu mengerikan. Namun, memikirkan cara yang tidak terduga dari atasan, Ye Hang merasa lega, dia tahu bahwa ada terlalu banyak hal di luar pemahamannya di dunia. Lupakan saja, karena dia menolak, lepaskan dia. Putranya tumbuh dewasa, dan beberapa hal selalu harus dihadapi. Ye Hang menghela nafas. Ye Yuan membungkuk kepada orang tuanya dan membawa Tang Yu dan anak hijau di jalan. Titik. Ye Yuan secara alami tahu bahwa jalan ini tidak damai, tetapi ada hal-hal yang ingin dia hadapi, dan dia ingin menggunakannya untuk mempertajam dirinya sendiri. Ye Yuan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Dan Dao, di luar cakrawala dunia ini, dan banyak latihan dan seni bela diri. Tetapi hal-hal ini tidak mewakili kekuatan, jika tidak Ye Yuan sekarang dapat langsung kembali ke domain. Apa yang harus dilakukan Ye Yuan adalah mengubah hal-hal ini menjadi kekuatan nyata. Di masa lalu, Ye Yuan fokus pada Dan Dao, sehingga seni bela diri ditinggalkan. Level tinggi, tetapi kekuatan pertarungan berantakan. Bagaimana mengubah pengetahuan yang dibawa oleh kehidupan sebelumnya menjadi efektivitas tempur? Ye Yuan tahu,
lalu pergi bertarung, bertarung lagi. Hanya dengan bertarung terus-menerus Anda dapat meningkatkan efektivitas tempur Anda dan membunuh para dewa. Tidak ada pertempuran yang sebenarnya, bahkan jika pengetahuan Ye Yuan sangat mendalam, itu hanya cermin di bulan. Karena itu, Ye Yuan tidak ingin tumbuh di bawah asuhan Ye Hang. Karena itu, ia memilih untuk kembali ke Dan Wuchou Lege untuk bersaing. Dengan sekelompok talenta, seperti Ye Yuan dan Tang Songhui berkata, Dan Wuchou Lege bukanlah surga, sebaliknya, kompetisi di sana cukup kejam. Kali ini kembali ke perguruan tinggi, Ye Yuan menghadapi tantangan untuk pertama kalinya. Dan Wuchou Lege bukan di kota kekaisaran, tetapi di utara kota kekaisaran. Itu dekat dengan hutan yang tak terbatas, dan itu adalah tempat yang bagus untuk melatih para jenius. Ye Yuan tidak buru-buru kembali ke perguruan tinggi, tetapi berayun di atas kuda. Benar, aku belum memberi selamat kepada saudara Tang karena telah menjadi orang yang memiliki 5 kekuatan. Tang Yu berada di puncak 4 puncak, dan sekarang dia memiliki ledakan Yuan-Yuan. Jika tidak mungkin untuk maju ke dalam 5 kali lipat, lebih baik untuk menemukan batu dan mati. Di mana? Ini semua berkat ledakan Ye Xiong Yuan dan ledakan Yuan dan benar-benar ajaib, dan Yuan Li yang terkandung di dalamnya sebenarnya beberapa kali lebih kuat dari Yuan dan. Aku hanya menelan satu dan mudah maju. Hingga kini, Tang Yu memiliki ingatan tentang kekuatan kekerasan, dan terlalu sederhana untuk memikirkan promosi. Juga, karena dia sendiri memakan bentangan Yuan, dia tahu mengapa Ye Yuan bisa naik 2 tingkat dalam semalam. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Ye Yuan sudah mengambil peledakan kualitas terbaik Yuan dan jumlah yang dia ambil beberapa kali lipat dari dirinya, tumbuhan obat itu cukup baginya untuk mengolah hingga 6 vitalitas. Berbagai tingkat validitas meta tidak sesederhana 1 ditambah 1 dan 2 sama dengan. Semakin tinggi jumlah elemen yang diperlukan untuk pesanan lebih tinggi, semakin banyak dikalikan. Kekuatan meta yang diperlukan untuk bobot 5 hingga berat hingga hampir 6 adalah hampir jumlah dari bobot 1 hingga 5. Dan kekuatan yang sangat besar, hanya cukup untuk melatih Ye Yuan menjadi 3 kali lipat. Oh, suaminya bersalah atas dosanya. Setelah Tang Xiong kembali ke perguruan tinggi, jangan mengungkap masalah ledakan Yuan dan, kalau tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Wan Donghai telah terlibat dalam hal yang Ju Yuan dan memiliki kepercayaan diri untuk memeras paviliun harum obat, dan kemanjuran Yuan dan peledakan ini bahkan di atas Ju Yuan dan. Setelah terkena, pasti akan ada badai dahsyat. Kehidupan masa lalu Ye Yuan juga bertahan untuk waktu yang lama. Terlepas dari pengkhianat ambisi serigala, ia dengan penuh percaya diri memandang orang-orang dan masih memiliki beberapa keterampilan. Kesalehan berbakti Tang Yu bukanlah penjahat yang berulang. Dia juga sangat mirip dengan dirinya sendiri ketika dia melihat hidupnya. Dia telah menyerahkan hati cinta dan akan memberinya ledakan Yuan dan. Tentu saja, Ye Yuan bukannya tanpa keegoisan. Setelah pria yang baik dan 3 geng, Ye Yuan pergi ke Dan Wuchou Lege, dan dia tidak bisa melakukan apapun di depan dirinya sendiri. Ada beberapa teman baik yang jauh lebih baik. Ye Si yakin bahwa Tang Yu bukan orang yang tidak tahu bagaimana menjadi orang baik. Dia juga tahu bahwa ledakan Yuan dan ini sangat penting dan tidak akan pernah terungkap di hadapan orang-orang. Namun, Tang Yu berpura-pura bersalah. Ye Xiong memiliki kemampuan ini, mengapa dia harus pergi ke Dan Wuchou Lege? Tang Yu bukan orang bodoh. Meskipun dia hanya melihat ujung gunung es, dia sangat yakin bahwa tingkat danyuan di Ye Yuan benar-benar melebihi tingkat Qin yang ada. Bukankah itu akan pergi ke Dan Wuchou Lege? Dan ada beberapa kata bahwa dia tidak pandai membuka, takut kalau Ye Yuan akan salah paham, disitulah Ye Yuan belajar hal-hal ini. Apakah itu untuk menyembuhkan obat tanpa nama ayahnya, atau ledakan Yuan dan di tangannya, itu bukan buatan Ye Hang Neng. Namun, keraguan ini hanya bisa busuk di perutnya, kecuali Ye Yuan mengambil inisiatif untuk memberitahunya, kalau tidak, dia tidak akan tahu harus berbuat apa. Dan Wuchou Lege adalah tempat di mana para elit negara Qin berkumpul. Bagaimana saya bisa merindukan Ye Yuan ini? Oh, seperti yang kulihat, yang disebut jenius dan elit itu sama seperti ayam di saudara-saudara. Ye Yuan menggelengkan kepalanya, kamu tidak boleh meremehkan pahlawan dunia. Aku pasti sudah menebaknya. Aku punya beberapa petualangan akhir-akhir ini, jadi aku bisa berubah begitu banyak, tapi bagaimanapun, aku masih terlalu lemah. Jenius tidak bisa tumbuh, hanya saja batu loncatan orang lain.
Tang Yu mengangguk dan samar-samar tahu ide Ye Yuan untuk pergi ke Dan Wuchou Lege, tapi dia sangat terkesan. Aku tidak harus memikirkannya, petualangan Ye Yuan benar-benar luar biasa, tapi Ye Yuan tidak bisa sombong dan memperbaiki posisinya, jarang. Para jenius di kampus itu, yang mana yang bukan mata di atas. Seperti anak-anak sipil seperti mereka, orang-orang itu akan memandang rendah mereka. Tang Yu percaya bahwa tidak akan lama bagi Ye Yuan untuk mekar cahayanya sendiri di Dan Wuchou Lege. Orang-orang yang disebut jenius akan dikalahkan di depannya. Keluar, ikuti kami sepanjang jalan, kamu pasti lelah juga. Tang Yu Zeng memikirkannya, Ye Yuan tiba-tiba berteriak.